yang mempengaruhi ke dalam kehidupan orang yang salat, dari yang dasarnya jahat menjadi baik, atau dari dasarnya baik menjadi lebih baik. Ini salat al-hayyah. Untuk mendapatkan salat yang hidup, kata Imam Al-Ghazali, di sini dibutuhkan 6 perkara. Yang pertama hudurul qalb, yaitu fokus dengan apa yang sedang dibaca atau sedang dilakukan. Yang kedua at-tafahum, artinya menghayati dan memahami, berusaha menghayati dan memahami makna bacaan yang dibaca dalam salat. Kemudian yang selanjutnya at-ta'zim, artinya mengagungkan Allah. Yang kemudian haibah, yang selanjutnya ar-raja, dan yang terakhir al-haya. Adapun hudurul qalb artinya fokus dalam salat. Ini kita sudah bicarakan kemarin sebabnya. Cara untuk bisa fokus dalam salat, sebabnya cuma satu doang. Dikarenakan kata beliau hudurul qalb sebabnya adalah al-himmah. Arti al-himmah menganggap penting, karena hati kita tidak mungkin fokus kecuali di sesuatu yang dia anggap itu penting. Kalau sesuatu yang enggak penting lewat, artinya dia cuma bisa fokus ke sesuatu yang dianggap itu penting. Dan hati kita tidak merasa sesuatu itu penting kecuali jika dia merasa bahwa ada tujuan yang tidak akan dia capai kecuali lewat itu. Nah, itu baru penting. Kan kita penting ke bos, penting ke seseorang, karena kita punya tujuan di belakangnya, ada sebuah keinginan yang tidak akan tercapai kecuali lewat beliau. Baru beliau ini kita anggap penting. Dan itu semua artinya harus punya tujuan. Dan di sini cara untuk mendapatkan, adapun dalam salat bagaimana supaya bisa fokus, artinya harus punya tujuan. Kata Imam Al-Ghazali, tujuan adalah, kata beliau, tujuan bahwa akhirat. Seseorang yang sudah meyakini bahwa akhirat adalah tujuan utama, maka saat itu dia akan merasa bahwa salat itu sangat penting. Salat itu sangat penting, dan akhirnya dia akan bisa fokus dengan salat, karena dia meyakini bahwa lewat salatlah dia akan mencapai tujuannya, yaitu akhirat yang lebih baik. Itu yang pertama. Adapun poin yang kedua yaitu tafahum. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa amma at-tafahum, fa sababuhu ba'da huduril qalbi idmanul fikri wa sarful dhihni ila idrakil ma'na. Adapun tafahum, arti tafahum seperti yang kita bicarakan sebelumnya adalah hati dan akal fokus dan berusaha dalam memahami dan menghayati makna bacaan yang kita baca dalam salat. Artinya minimal kita tahu arti yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua lafaz bahasa Arab, dan kita mengetahui makna dan menghayati itu semua, itulah berusaha untuk memahami dalam salat. Itulah yang dimaksud dengan at-tafahum. Kata beliau, adapun tafahum sababuhu ba'da huduril qalb, sebabnya tafahum setelah sudah ada hati fokus, sudah fokus hati, adalah idmanul faqr wa sarful dhihni ila idrakil ma'na, yaitu memfokuskan pikiran dan az-zihin adalah pikiran juga, akal kita fokuskan ke mengerti ataupun memahami makna. Itulah sebabnya. Bagaimana supaya bisa mendapatkan poin yang kedua itu tafahum, berusaha pikiran kita, hati kita fokus untuk berkeinginan untuk ingin mendapatkan ataupun ingin mengetahui makna bacaan yang kita baca dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim, fokus dengan makna. Alhamdulillahirabbil alamin, fokus dengan makna bacaan yang kita ucapkan. Wa ilajuhu ma huwa ilaju ihdharul qalb. Terus obatnya bagaimana? Obatnya kata Imam Al-Ghazali sama persis seperti obat yang poin pertama, yaitu hudurul qalb. Hudurul qalb, yaitu bisa fokus sehingga baru timbul keinginan untuk memahami makna yang kita ucapkan. Baca tujuan ataupun obatnya sama persis seperti obat hudurul qalb, yaitu menganggap kalau itu adalah sesuatu yang
yang penting. Ma'al iqbali 'ala al-fikri wa at-tashammuri li daf'il khawatir asy-syaghilah. Jadi obatnya sama seperti obat poin pertama, tapi ditambah pikiran kita berusaha untuk menolak khawatir ataupun bisikan-bisikan dari luar yang bisa menghilangkan fokus. Nah, itu cara yang kedua, tambahan. Jadi berusaha untuk memahami makna, dan yang kedua berusaha untuk menolak pemikiran ataupun bisikan yang sekiranya bisa membalikkan hati kita sehingga enggak fokus ke makna. Nah, itu semua dihilangkan. Cuma ini mudah diucapkan memang. Mudah diucapkan tapi sulit diterapkan. Tapi bukan berarti ketika sulit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuatu yang ditaklif oleh Allah itu cuma sesuatu yang mampu oleh hamba. Ini salah satu hal yang ditaklif oleh Allah. Khusyuk dalam salat salah satu perkara yang Allah suruh untuk kita lakukan. Artinya khusyuk itu mampu kita lakukan. Karena Allah tidak mungkin mentaklif sesuatu yang tidak mampu. Artinya apa saja yang sudah taklif, yang sudah dibebankan oleh Allah terhadap hamba, itu berarti semua perkara-perkara yang sekiranya hamba itu mampu, termasuk khusyuk, termasuk ini tafahum. Artinya Allah tahu bahwa seorang hamba akan mampu melakukan yang ini, walau itu sulit, ya benar sulit tapi mampu. Jadi obatnya adalah yang pertama, obat sama persis seperti yang hudurul qalb, tapi ditambah satu lagi, yaitu berusaha menjauhi dari bisikan dari luar. Bisikan yang segera mengganggu pikiran sehingga enggak fokus ke mana. Kemudian wa ilaju daf'il khawatir asy-syaghilah qat'u mawadiha. Dan obat untuk menghilangkan bisikan dari luar itu yang sekiranya menghilangkan fokus adalah qat'u mawadiha. Kita putuskan semua sebab-sebabnya khawatir. Bisikan dari luar, keinginan-keinginan A, B, C dari luar itu semuanya terjadi karena pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Ya, mungkin dia datang dengan sendirinya tanpa sebab. Jadi solusinya kata Imam Al-Ghazali, an-nuzu' an tilkal asbab allati tanjadibul khawatir ilaiha. Jadi semua sebab yang dari luar itu yang segeranya bisa menghilangkan fokus, kita putuskan dulu sementara. Baru hilang. Karena kata beliau itu sebab dari luar, khawatir selama masih diinginkan, masih itu kita cintai, maka dia akan datang selamanya. Faman ahabba syai'an aktsara dzikra. Seseorang yang mencintai sesuatu pasti dia banyak mengingatnya. Pasti diingat terus, itu ma'ruf manusia. Ketika kita mencintai sesuatu, maka semua terus-terusan itu yang kita ingat. Makanya kata Imam Al-Ghazali, supaya itu bisikan dari luar tidak bisa menghilangkan fokus kita dalam salat, semua yang kita cintai dulu simpan dulu di luar, putus hubungan dulu, baru fokus salat. Karena selama itu belum dihilangkan dari semua yang kita cintai yang tidak berhubungan dengan salat, yang di luar salat, maka dia pasti bakal datang dengan sendirinya antara dalam salat yang bakal menghilangkan fokus. Subhanallah. Itu tafahum. Arti tafahum yaitu berusaha untuk memahami, untuk mengetahui makna yang sedang dibaca, lafaz-lafaz yang sedang dibaca dalam salat. Jadi semua berusaha untuk memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini lagi mengucapkan semua bacaan ini, hati kita fokus ke makna, jangan pikiran ke yang lain. Itu dia. Itu supaya kita dapatkan salat yang kita lakukan, salat yang hayyah, salat yang hidup. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, amma ta'zim. At-ta'zim yatatawalladu min ma'rifatin. Yang namanya mengagungkan, pengagungan, artinya hati kita mengagungkan sesuatu, itu timbul lahir dari dua sebab. Lahir dua ma'rifah.
dua pengetahuan. Jadi ketika kita mengetahui poin yang pertama dan mengetahui poin yang kedua, ataupun meyakini yang pertama, meyakini yang kedua poin yang beliau sebutkan di sini, maka hati kita mau tidak mau dia akan mengagungkan itu perkara. Yang pertama, ihdahuma ma'rifatu jalalillah wa 'azamatih. Ini jangankan ke Allah, mungkin ke kita biasa juga sama. Kita kenapa menghormati orang lain? Pasti penyebabnya dua ini. Yang pertama, mengetahui bahwa dia itu memiliki keagungan yang melebihi dari kita. Yang kedua, kita mengetahui bahwa kita lebih hina dari dia. Saat itu baru timbul rasa keinginan, bertimbul mengagungkan. Yang pertama, menganggap kita yakin bahwa dia itu memiliki martabat, artinya memiliki kelebihan ataupun memiliki keagungan. Yang kedua, kita mengetahui bahwa kita rendah. Baru saat itu kita mau tidak mau hati kita mengagungkan, menganggap dia tunduk kepada dia. Tapi selama hati kita belum menganggap dia memiliki keagungan, tak bakalan kita tak hormat dia. Ya, kan nggak mungkin kita hormati orang sedangkan kita tidak meyakini bahwa dia itu memiliki keagungan. Nggak mungkin kita hormati. Itu yang pertama. Begitu juga apabila kita tahu dia itu memiliki martabat, memiliki kelebihan, memiliki keagungan, sedangkan kita tahu juga, kita yakin juga bahwa kita juga memiliki hal yang sama. Artinya enggak? Apakah bos sama bos saling menghormati? Tidak. Apa dihormati? Pasti yang bawah menghormati yang atas. Penyebab itu dua tadi. Yang pertama, ma'rifah, kita mengetahui bahwa beliau itu lebih tinggi, memiliki keagungan. Yang kedua, kita meyakini bahwa kita lebih memiliki kekurangan. Beliau kelebihan, kita kekurangan. Baru saat itu mau hati kita tidak kita paksa. Enggak perlu dipaksa. Pasti dengan sendirinya kita mengagungkan itu orang. Jadi amma ta'zim kata Imam Al-Ghazali, halatul lil qalbi tatawalladu min ma'rifati. Yang namanya ta'zim itu ataupun lahir dari dua pengetahuan, dua keyakinan ataupun dua buah ilmu. Ihdahuma, yang pertama ma'rifat jalalillah. Ini khusus dalam bab salat. Karena dalam hal ini kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, baru timbul rasa mengagungkan Allah ketika kita meyakini bahwa Allah memiliki keagungan. Jadi mengetahui dan meyakini jalalillah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min usulil iman. Dan mengetahui keagungan Allah itu salah satu fondasi iman. Seseorang yang tidak akan beriman selama tidak meyakini Allah agung. Kita menganggap Allah hina, murtad, keluar dari Islam. Seseorang yang meyakini ataupun menganggap bahwa Allah itu hina, Allah Maha Agung, Jalil, Allah Al-Jalil, Allahul Azim. Fa inna man la ya'taqid 'azamatah la tud'in an-nafsu li ta'zimih. Imam Al-Ghazali, karena seseorang yang tidak meyakini keagungan Allah, tidak mungkin hatinya tunduk untuk menta'zimkan Allah. Tidak mungkin hati seseorang menta'zim, mengagungkan Allah selama hati dia itu belum meyakini Allah memiliki keagungan. Artinya itu sebab pertama, poin. Jadi kita jangan bukan sama Allah, sama kita manusia seperti itu juga. Kita enggak bakalan tunduk ataupun mengagungkan seseorang, menghormati seseorang selama hati kita belum meyakini bahwa dia itu adalah orang yang memiliki keagungan. Bahkan kita baru ketemu sama orang yang belum kenal. Hari ini kita ketemu sama si fulan, belum kita kenal, enggak tahu dia status. Paling kita ngomong saja, gimana lele. Cuman biasa kayak orang yang baru kenal. Tiba-tiba nanti malam ada yang ngasih tahu, oh si fulan yang kau ketemu tadi malam, yang ketemu sama kamu tadi siang, oh itu si fulan itu yang punya perusahaan besar itu. Besoknya gimana kalau kita ketemu sama itu orang? Lain lagi, udah tunduk kita besok. Artinya itu kenapa kita bisa tunduk ke dia besoknya. Padahal hari pertama ketika ketemu cuman sekilas ngobrol juga, kita kadang-kadang kita jawab pertanyaan dia, enggak kita jawab. Itu menyebab karena kita tidak mengetahui bahwa dia itu memiliki keagungan.
Ntar baru nanti malamnya dia ada kawan, dia kasih tahu, oh tadi yang kamu ngobrol tadi siang itu orang yang punya perusahaan di sana itu pun besar. Nah besoknya baru lain, besoknya kalau ketemu lagi ya itu salibnya udah lain. Kalau kemarin cuma gini doang, besok udah, oh gimana Pak, udah mulai nunduk-nunduk kepala, lain lagi sudah. Ini penyebabnya kenapa? Karena kita menghormati satu sebab, karena kita menganggap bahwa dia itu memiliki keagungan dia. Itu poin pertama. Begitu juga ke Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Seseorang yang tidak meyakini keagungan Allah, tidak mungkin hatinya, jiwanya akan tunduk, akan ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bertimbul rasa ta'zim adalah ma'rifatu haqaratin nafsi wa khassatiha, yaitu mengetahui ataupun meyakini jiwa kita ataupun diri kita itu hina. Sama persis seperti bos. Misalkan bos sama bos, apakah saling menghormati dia? Apakah satu bos perusahaan yang memiliki perusahaan yang sama, perusahaan yang sama, tingginya kekuatan sama, keuangannya sama, apakah satu ini bakal tunduk seperti ini ke yang enggak bakal? Walaupun kalau kita tanya dia itu adalah seorang yang agung, yang masya Allah. Terus kenapa engkau enggak menghormati dia, enggak tunduk depan dia? Oh saya sama, saya juga tinggi. Artinya pengagungan ataupun menghormati itu tidak mungkin dari orang yang sama. Nah, jadi yang kedua ini mengetahui bahwa kita ini hina. Wa kaunuha 'abdan musakharan marbuban, dan kita yakini bahwa diri kita adalah hamba yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki Tuhan. Buktinya siapa yang bisa nahan penyakit? Enggak ada. Makanya di sini kata Imam Syekh Ramadan Al-Buti, ini manusia sebenarnya hamba di sebagian hal. Hamba manusia ini adalah hamba benar-benar di hal yang tidak disadar, yang tidak ada keinginan dari seorang hamba. Seperti kita sakit, kita sehat, kita meninggal, itu apakah semua keinginan? Nah, itu semua dari Allah. Kita setuju nggak setuju ketika Allah inginkan sakit, kita semua sakit. Ketika Allah inginkan sehat, kita sehat. Ketika Allah inginkan meninggal, kita meninggal. Arti itu kita dalam hal itu benar-benar hamba, ditundukkan, tunduk di hadapan Allah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada hal yang Allah inginkan, kita juga harus tunduk. Kita juga harus tunduk di hal yang di situ ada keinginan dari kita, seperti halnya salat atau tidak salat. Yang di situ ada ikhtiar dari manusia, salat atau tidak salat. Nah, di situ sebenarnya Allah inginkan engkau ini juga menjadi hamba yang bisa aku tundukkan. Sebenarnya aku suruh salat, kamu salat. Jadi dalam hal ini kita di sebagian masalah kita hamba. Artinya ketika seperti halnya ketika dingin kita menggigil. Ketika enggak makan kita lapar. Itu semua diberikan oleh Allah, mau setuju atau tidak setuju. Artinya kita di situ merasa bahwa kita ini hamba. Bahwa kita ini adalah hamba yang tidak bisa berkata-katik apa. Semua itu ketentuan Allah. Dan sebenarnya Allah menginginkan dari kita di sebagian hal ini kamu saya tundukkan, kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Seharusnya kamu juga di hal yang saya kasih ikhtiar di situ, kamu juga seharusnya jadi hamba. Artinya di hal yang diberikan ikhtiar, hak pilih, mau salat atau tidak salat, mau berzina atau tidak berzina. Jadi dikasih hak pilih oleh Allah, dikasih ikhtiar. Tapi sebenarnya Allah menginginkan kita di situ untuk untuk jadi hamba juga yang memilih tunduk semua keperintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya status kita sebagai hamba di sebagian masalah yang lain, seperti halnya sakit sehat. Nah, itu hamba. Kita hamba halnya. Apakah kita berkeinginan sehari ini pengen sehat? Ketika Allah menginginkan kita sehat, ya sehat. Ketika Allah inginkan sakit, ya sakit. Jadi yang kedua, supaya timbul rasa menta'zim, rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui bahwa kita itu hina,
bahawa kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditundukkan oleh Allah, yang tidak bisa ngapa-ngapain. Ketika Allah inginkan sehat, kita sehat. Ketika Allah inginkan sakit, kita juga akan sakit. Ketika Allah kapan saja Allah inginkan kita meninggal, kita meninggal. Artinya kita di situ hamba yang dhaif, yang lemah, yang hina, yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memiliki Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kita ada Tuhan yang mengatur gitu. Mau tidak mau kita harus seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah ketika timbul dua keyakinan ini. Pertama, kita yakini bahwa Allah memiliki keagungan. Yang kedua, kita meyakini bahwa kita ini hina. Baru saat itu timbul rasa keinginan untuk menta'zim. Baru timbul ta'zim dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ta'zim. Jadi ta'zim ataupun mengagungkan seseorang tidak mungkin terjadi kecuali setelah ada dua pengetahuan. Pertama, kita yakini dia memiliki keagungan. Yang kedua, kita meyakini diri kita sendiri itu yang lemah, yang dhaif, yang hina. Baru saat itu hati kita mau tidak mau dia akan tunduk, dia akan merasa ta'zim kepada orang tersebut. Tapi dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ini adalah dua, karena seseorang ya kalau meyakini orang lain doang unggul, orang lain agung, ya belum tentu dia akan ta'zim, belum tentu dia akan menghormati. Seperti hanya bos sesama bos, nggak mungkin satu bos menghormati kawannya, nggak mungkin. Karena dia, kalau kita tanya, kamu itu menganggap dia itu memiliki keagungan, ya saya yakin. Tapi saya juga punya, tapi saya juga agung. Jadi akhirnya tidak diagungkan, tidak dihormati. Begitu juga ketika poin pertama tidak ada bos ke karyawan. Apakah ada bos yang menghormati karyawan? Nggak ada bos menghormati karyawan, karena bos tidak merasa bahwa karyawannya memiliki keagungan. Nggak perlu dia karyawan saya. Begitu juga misalkan majikan dengan pembantu. Ada majikan menghormati pembantu, bilang depan pembantu gini-gini, maaf bu, nggak ada. Kenapa? Karena dia tidak menganggap bahwa ini pembantu memiliki kelebihan, memiliki al-fadl ataupun azamah, memiliki keagungan dibanding. Jadi dua poin. Yang pertama, kita meyakini bahwa Allah memiliki keagungan. Yang setelah itu kita meyakini bahwa kita dhaif. Artinya barusan seperti hanya karya atau pembantu kemajikan. Itu ta'zim, pembantu pasti menghormati majikan. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus digabung dua. Harus digabung antara ma'rifat jalalillah wa 'azamati, dan yang kedua ma'rifat haqaratin nafsi wa khissatiha. Meyakini keagungan Allah, dan yang kedua meyakini kehinaan diri kita sendiri. Baru digabung dua hal ini, keyakinan ini, timbullah rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. InsyaAllah sisanya besok kita lanjutkan. Al-khawf dan al-haibah, dan yang terakhir ar-raja dan haya. Allahumma ja'alna min muqimis salah bi jami' huquqiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.